Ibu serta saudara-saudari, jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer Kenten Palembang. Kita bersuka cita di dalam Tuhan, karena Tuhan selalu memilih kita untuk menjadi murid-Nya dan hidup lebih baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari yang indah ini yang Kau percayakan untuk kami nikmati. Kami syukuri atas segala berkat Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu lewat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat untuk kami terus semakin mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Kawan sekerja Allah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Tuhan menciptakan manusia untuk dijadikannya sebagai kawan sekerja. Karena bukan Tuhan tidak bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Tapi Tuhan menginginkan manusia yang Dia ciptakan untuk bisa bekerja sama-sama. Bekerja untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Lalu ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan ciptakan dari debu tanah. Sudah dari debu tanah, Tuhan berikan nafas kehidupan. Lalu Tuhan memberikan kehidupan yang begitu sempurna di Taman Eden. Adam dan Hawa hidup tanpa kekurangan di Taman Eden. Lalu Tuhan berikan perintah, ada satu pohon yang tidak boleh dimakan. Tapi akhirnya manusia yang Tuhan ciptakan melanggar perintah Tuhan. Mereka tidak taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Itulah awal mula dari penderitaan seluruh umat manusia di dunia ini, yaitu kejatuhan manusia. Sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, akhirnya mereka diusir dari Taman Eden dan tinggal di bumi ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, penderitaan, kesengsaraan dialami oleh manusia. Dan kita sebagai keturunan Adam dan Hawa, kita juga harus mampu bertahan di dalam penderitaan, kesulitan yang kita hadapi. Lalu di dalam kesulitan yang kita hadapi, Tuhan juga tetap menjadi Allah kita yang selalu menopang dan menuntun kita. Lalu yang lebih istimewa, meskipun manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mengangkat kita kembali untuk menjadi manusia yang berharga. Dikirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus segala dosa kita dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang layak hidup dan layak memperoleh keselamatan. Pagi ini firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Rasul Paulus katakan, kami ini kawan sekerja Allah. Setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Allah, menjadi kawan sekerja Allah. Demikian juga kita yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, kita menjadi kawan sekerja Allah. Di dalam dunia ini, sebagai rekan kerja Allah, kita harus bersama-sama membangun kehidupan rohani yang lebih baik. Keselamatan yang kita miliki harus kita kerjakan. Lalu bagaimana cara mengerjakan keselamatan yang sudah kita miliki? Yaitu kita menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Begitu juga di tengah-tengah hidup kita, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap merasakan bagaimana Tuhan menjadikan kita kawan sekerja. Kalau sudah kawan sekerja, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kawan sekerja Allah. Di dalam hidup kekristenan kita, kita sebagai kawan sekerja Allah. Lalu di dalam pelayanan, dalam kehidupan kita, kalau kita menjadi rekan kerja, jadilah rekan kerja yang bertanggung jawab. Jadilah rekan kerja yang setia. Jadilah rekan kerja yang betul-betul kita menjunjung tinggi siapa yang menjadi Tuan dan Tuhan kita. Karena kita kawan sekerja Allah, kita harus menjadi
pancaran terang kasih Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Ingatlah Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, dimanapun Anda berada, kita adalah kawan sekerja bagi Allah untuk mendatangkan damai sejahtera, sukacita di atas bumi ini. Seperti doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di bumi ini ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kedamaian yang diciptakan oleh orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Sebagai kawan sekerja Allah, mari kita berjuang mendatangkan damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah hidup keluarga, di tengah-tengah hidup bergereja, di tengah-tengah hidup bermasyarakat. Jadilah lilin-lilin yang terus menyala, meskipun apinya sedikit, tapi kalau kita bersatu akan menerangi seluruh kehidupan umat manusia. Demikianlah hidup kekristenan kita. Jadilah kawan sekerja Allah, karena kita adalah mitra Allah untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di atas bumi ini. Kami bersyukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tugas panggilan kami sebagai kawan sekerja Allah. Berkati kami, mampukan kami Tuhan, supaya kami tetap menjadi garam dan terang, dan Kau pakai seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat pagi, Tuhan Yesus.